Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedulur semuanya, kita telah tiba di lokasi kedua kita, yaitu di Petilasan Hayam Wuruk. Seperti yang kita ketahui, Hayam Wuruk itu adalah raja keempat dari Majapahit ya, yang memerintah tahun 1350 sampai 1389. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang sejarah atau asal-usul dari Raja Hayam Wuruk itu, mari ikuti perjalanan kami dalam acara Road to Triwulan Majapahit bersama kru Klambes Ireng Ponorogo. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit yang memerintah didampingi oleh Patih Gajah Mada. Petilasan Prabu Hayam Wuruk terletak di dusun atau desa Panggih, Trowulan. Tempat yang satu ini biasa disebut warga sekitar dengan Reco Banteng atau disebut Arca Banteng. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Majapahit mampu mencapai puncak kejayaannya. Tim ditemani narasumber Trowulan memberi penjelasan tentang cerita rakyat yang terjadi di Petilasan Hayam Wuruk. Ikuti terus perjalanan kami. Hayam Wuruk. Beliau adalah putra dari pasangan Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga Majapahit, dan Sri Kertawardhana alias Cakradara yang lahir pada tahun 1334 Masehi. Bukan Raden lah ya. Jadi kalau bukan Raden makam sudah gitu, makam baru Pak. Jadi bukan makam di sini. Ini kalau makamnya Hayam Wuruk enggak. Oh, bukan. Ini cuma Petilasan. ada yang tadi saya bilang itu makam Banteng. Oh. Kalau kita ngomong yang secara luas masalah dikupas nanti secara Hindu, secara Buddha, tidak mungkin Hayam Wuruk itu dimakamkan. Moksa bisa, itu ya. Ini area-area ya ini ada salah satu bentuk. Selain itu, di sekitaran petilasan ini terdapat prasasti yang disebut oleh juru pelihara dengan nama Lingga Yoni. Lingga Yoni ini memiliki arti sendiri sebagai sebuah simbol laki-laki dan perempuan. Penyatuan Lingga dan Yoni melahirkan sesuatu yang baru, yaitu penciptaan. Perpaduan Lingga dan Yoni melambangkan penciptaan dunia dan kesuburan. Dengan adanya penyatuan dan penciptaan, maka ada generasi yang berkelanjutan atau kehidupan yang berkelanjutan. Selain itu, juga terdapat sebuah arca, di mana prasasti dan arca tersebut semua menghadap ke timur. Kan orang-orang belum mengerti ini kiblat itu mana, ya kan? Belum tahu. Dia kiblat itu mengertikan bahwa munculnya Sang Surya oleh menerangi alam ini ya, seakan-akan orang pertama yaitu dia menghadapkan kiblat ke Sang Surya. Makanya banyak candi ataupun menghadapnya mungkin menghadap ke timur. Itu padoannya orang zaman-zaman dulu yang belum menghentikan kiblat itu menghadap ke barat. Dan tahu dia itu Sang Surya dulu, karena Surya dulu bisa menerangi ya, karena ini kan ya dulu kan nggak ada apa itu penerangan. Oh, iya. Gitu. Mana? Ini kan? Ini nggak pendopo, cuma untuk kumpul-kumpul. Ya. Jadi mengapa kok kita cagar budaya ya, cagar budaya ini tidak
Balai Pelestarian Cagar Budaya itu tidak ada kasih istilahnya undang-undang, karena ini tidak ada salah satu unsur cagar budayanya. Jadi ini cuma cerita-cerita masyarakat gitu. Nah, itu ya, kalau memang ada di sini itu bentuk-bentuk struktur ataupun arca yang termasuk ada cagar budayanya, mungkin sudah dikasih undang-undang. Ibunya adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Permaisuri Hayam Wuruk adalah putri dari Wijaya Rajasa atau Brewengker yang bernama Sri Sudewi dengan gelar Paduka Sori. Dari permaisurinya, Hayam Wuruk mempunyai putri bernama Kusumawardhani yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana atau Raja kelima Majapahit. Hayam Wuruk diangkat sebagai raja ketika baru berusia 16 tahun, menggantikan ibunya Tribhuwana Tunggadewi yang mundur setelah 21 tahun berkuasa. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tian. Ya. Kami dari kru Kolam Channel. Sebelumnya terima kasih ya Bapak telah menyempatkan waktunya dan memberikan kesempatan bagi kami. Ya. Mohon maaf, bisa perkenalkan Bapak siapa Bapak dan asal Bapak dari mana? Bandi dari Mojokerto. Dari Mojokerto sini ya Bapak? Ya, Bapak Bandi ini juru kunci atau? wakil. Oh, wakil dari Ya, juru kalau malam malam. Terus untuk juru kuncinya sendiri siapa Bapak? Bapak Jamil. Bapak Jamil. Ya, Dia tinggal di beliau di desa sini. di sini juga. Iya. Oh iya. Petilasan Hayam Wuruk ini kan berdasarkan cerita kan hanya cerita rakyat. Iya. Nah, bolehkah Bapak itu menceritakan tentang sepengetahuan Bapak tentang petilasan Hayam Wuruk ini Bapak? Yang Bapak tahu. Kalau di sini, kalau masyarakat lokal sini biasanya buat itu. Kalau kerbau atau sapi, hewan itu sakit, tampaknya Iya. dia bawa ke sini ke dalam, nanti dibawa pulang lagi biar sembuh. Sembuh ya Pak? Ya, kalau sembuh biasanya hajatan lagi, Hajatan tumpeng, tumpeng. bawa tumpeng ke sini, rasa syukur. Oh ya, berarti yang mengadakan hajatan itu yang punya sapinya itu? Iya. Atau seluruh masyarakat? Enggak, yang punya sapi. Oh, yang punya sapi terus Iya. mengajak seluruh masyarakat sini? Iya. Oh iya. Terus untuk di depan itu kan ada patung simbol Hayam Wuruk Nah, sebagai itu monumen. monumennya saja Iya. dibangun oleh masyarakat sini, Iya, masyarakat sendiri ya Bapak? masyarakat sendiri. Dari sejak kapan Bapak? 2 tahun yang lalu. Oh 2 tahun, berarti baru-baru Baru ini. Oh iya. Baiklah Bapak, itu tadi ya berbagai penjelasannya. Nah, apakah ada pesan sendiri buat generasi milenial tentang Bapak, apakah ada? Kalau buat generasi milenial ya sering ingat kepada leluhur, sowan atau bertawasul supaya biar selamat kami sembahkan. Oh iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. sama-sama. Terima kasih. Ya. Berdasarkan penjelasan dari sesepuh atau juru pelihara Trowulan, tempat ini sering digunakan untuk berziarah. Pada bagian dalamnya, petilasan ini terdapat sebuah makam berukuran 4 x 1,5 meter, juga terpampang sebuah lukisan
Potret Prabu Hayam Wuruk berukuran 1 kali 1,2 meter. Berdasarkan penelusuran tim bersama narasumber, petilasan Hayam Wuruk ini bukan merupakan sebuah makam Hayam Wuruk, melainkan dipercayai sebagai makam dari Banteng, sehingga warga sekitar menyebut dengan nama Reco Banteng. Kita bukan pembuat sejarah, melainkan kita dibuat oleh sejarah. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Dan sejarah adalah tentang siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita dalam acara Road to Trowulan Majapahit bersama kru Klabes Ireng Ponorogo. Semoga tayangan kami bisa bermanfaat dan menambah wawasan dalam hal sejarah. Bahwasanya ada catatan kuno yang bercerita sedemikian rupa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.